Tak kusangka dirimu bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Tak kusangka engkau membalas air susu dengan air tuba. Kamu harus ingat masa anak-anakmu. Waktu itu saya membawamu begitu tamat dari SD dari kampung. Dan saya bawa kamu ke kota Medan dan kamu sekolah di hadapanku. Saya membesarkanmu. Saya dengan tulus, dengan kasih sayang yang sangat tulus menyekolahkanmu. Hingga kamu pun bebas memilih sekolah mana yang kamu suka. Sampai begitu juga sampai SMA. Bisa kamu ingat semasa di hadapanku, kamu tak pernah tidak mendapat kasih sayang. Kamu kuanggap seperti anakku yang paling besar di pada saat itu, karena memang kamu paling besar dan anak-anakku masih umur 4 tahun ke bawah waktu itu. Dan jika kamu ingat, kamu tak pernah berkekurangan. Saya selalu berusaha, saya selalu berjuang. Masalah pekerjaan juga tak pernah saya libatkan kepadamu semua, karena waktu itu ada juga di rumah yang membantuin, ada juga yang menjaga anak-anak. Tetapi memang kamu selalu kuajari di samping dari sekolah untuk berjualan. Saya rasa kamu tidak ada jalannya mengatakan kamu berkekurangan di hadapanku dan kurang kasih sayang. Saya tak sangka setelah engkau sukses, setelah engkau maju, kamu tak pernah artikan aku sebagai abang yang pernah berjuang, yang pernah membesarkanmu. Saya sebenarnya sungguh sedih melihat sikapmu. Mulai dari awal saya bangkrut, saya sudah sangat sedih melihat sikapmu yang begitu mulai nampak egois, menjauh, sombong terhadapku. Apalagi ketika kita pulang bersama semua keluarga di saat bapak meninggal, yang dimana di rumah banyak orang dan kamu kehilangan HP. Yang kamu tuduh anakku mencuri HP itu. Saya diam gigit jari. Engkau terus selidiki, engkau terus cakari semua anak-anakku. Dan pada saat itu saya merasa, karena di antara kita semuanya pada saat itu ekonomiku yang paling drop. Bahkan kami tidak punya apa-apa. Bahkan pakaian kami pun sangat sederhana sekali. Tapi saya cukup diam saja dan saya menyimpan itu di dalam hati, yang ada di dalam hati saya. Andaikan pun HP-mu itu hilang dan dicuri anakku, tak pantas engkau harus terus membawakannya kepada umum, mengingat engkau adalah orang yang kubesarkan dan yang kusekolahkan dan yang kuperjuangkan. Tetapi saya cukup di dalam hati dan diam. Sampai sekian tahun saya tak pernah katakan sama siapapun. Di hari ini saya akan katakan, engkau adalah orang yang sombong, orang yang egois, engkau adalah orang yang lupa akan kebaikan. Ingat, budi saya kepadamu terpaksa harus saya ungkit, karena engkau hanya menunjukkan kesombongan, menunjukkan ketinggi-hatian, keegoisan terhadap aku. Saya tak pernah sebenarnya untuk mengungkit apa yang kulakukan kepadamu. Tetapi karena sikapmu yang begitu sombong, engkau yang begitu egois, engkau yang begitu tega menjawab miss call-ku dengan mengirimkan stiker pantat yang berjoget-joget dan stiker anak-anak yang ketawa meledek-ledek, terpaksa aku akan beberkan semuanya ini padamu. Kamu tidak bagus. Harusnya kamu makin kaya, makin mengasihi. Harusnya kamu makin banyak uang, makin ingat apa yang pernah kulakukan kepadamu. Di saat aku terpuruk pun, aku tak pernah keluhkan kepadamu. Karena aku sudah tahu kamu itu sombong, bahkan menjauh. Tetapi saya tak ingin di dalam keadaan saya seperti ini pun engkau jengkali, engkau sepelekan. Karena engkau semua hidupmu takkan pernah bisa membayar balas budi kepadaku. Ingat, 6 tahun kau kusekolahkan. Ingat, engkau waktu kawin pun aku dukung, yakni mengongkosi ibu bapak pulang pergi naik pesawat Medan Bandung. Dan begitu juga saya dengan istri saya datang ke sana hanya untuk menyemangati pesta itu. Dan di saat kekurangan biaya pun dari
yang dari pihakmu dalam pesta itu. Tak ada saya libatkan siapapun untuk membayar itu. Saya ambil uang dari kantong saya serahkan kepada salah satu kakakmu agar dibayarkan itu semua. Tak usah dibicarakan dalam keluarga, supaya jangan begitu. Tetapi inilah buktinya bahwa kau itu adalah orang yang tak bermoral, tak bernurani. Betapa teganya engkau membalas miskolanku dengan stiker pantat dan ledekan. Di saat sebenarnya saya meneleponmu bukan mengemis, bukan mengeluh, hanya untuk mengatakan, kenapa engkau tidak bisa mengatakan pantang jangan kepada seorang ponaan yang menjengkali saya, yang saya rasa menjengkali saya, menyuruh menjual cincin inong. Karena itu ikut dengan jeripaya dia membeli, ikut dengan partisipasi dia membeli, yang sementara cincin itu sudah diberikan inong terhadap aku. Itu sebenarnya yang mau kukeluhkan kepadamu, agar engkau mengatakan, jangan kau bercerita pemberian kepada abang itu. Dia sudah cukup banyak memberi di dalam keluarga semasa jaya ekonominya. Tetapi yang ada hanyalah balasan yang kau bikin. Ingat, sampai di manalah kesombonganmu. Ingat, sampai kapanpun kamu akan berhutang budi sama aku, dan saya akan tagih itu. Ingat, jika dikalikan secara ekonomi, kamu sarjana ekonomi. Jika dikalikan dengan ekonomi, 6 tahun kamu kubesarkan waktu itu, sekitar 20 tahun yang lalu. Taruhlah biayamu selama di depanku 65 juta, ditambah yang lain-lain 70 juta. Saat itu harga emas masih 60.000 per gram. Coba kalau seandainya kamu upaksa memulangkan itu karena ketinggi-hatian dan kesombonganmu, sanggupkah kamu memulangkan itu sekarang 1.200 gram emas London mulia? Kau berutang kepadaku. Tak pantas kau, walaupun sekaya apapun kau, tak pantas kau sombong kepadaku. Tak pantas kau mengejek dan menghina aku. Ingat, badanmu besar kubesarkan. Ingat, kau tamat SMP dan SMA karena aku. Jangan kau sombong begitu ya. Tuhan ada, Tuhan Maha Adil. Ya. Jikapun saya salah, jikapun ada perkataan saya yang salah, tak pantas engkau melecehkanku. Sedangkan orang yang sudah membesarkanmu, orang yang menyekolahkanmu, orang memperjuangkanmu, tidak kau hargai sama sekali, tidak kau ingat hasil jeripaya orang yang menyayangimu. Bagaimana kau dengan orang-orang lain? Sombong kau, tak mengenal Tuhan kau, tak manusia sifat yang seperti itu. Biar kau tahu, dunia ini sementara. Egois, kesombongan bukanlah modal untukmu bisa di hadapan Tuhan. Sampai kapan ketinggi-hatian dan kesombonganmu itu? Setiap kau melakukan kesombongan dan ketinggi-hatian, ingatlah utangmu yang tak bisa kau bayar kepada saudaramu. Ingat, biar tahu kau